بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mengumpulkan kita di dalam ruangan yang insyaallah penuh berkah ini untuk kembali membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, yang diartikan atau yang sudah dicetak dengan terjemahan sentuhan nilai kepikihan wanita untuk wanita beriman, yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 28 Jumada Tsaniyah 1430 Hijriah, kita alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur berkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di ruangan ini sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Pada hari ini kita sebagaimana yang ada yang sudah ibu pegang, kita akan membicarakan tentang tuntunan wudu, mandi dan sholat. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Sentuhan Nilai Kepikihan untuk Wanita Beriman, beliau tidak menyebutkan tentang permasalahan ini. Makanya saya mengambil inisiatif agar kita sebelum masalah sholat kita harus
menghilangkan hadas dulu, karena sholat kita tidak akan diterima kecuali dengan menghilangkan hadas dan najis dari tubuh kita. Makanya insyaallah ta'ala kita akan mempelajari dulu tentang tuntunan wudu, mandi, dan sholat, sebagaimana yang ibu-ibu pegang sudah makalahnya. InsyaAllah itu kita akan pelajari dan kita akan praktekkan insyaallah ta'ala di hadapan ibu-ibu agar bisa benar-benar tahu bagaimana praktek wudu, mandi, serta salat yang benar, yang insyaallah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita membersihkan tubuh kita dari hadas dan juga dari najis, yaitu pembersihan secara lahiriah, maka Islam sebagai agama yang sempurna tidak lupa untuk mengajarkan kepada penganutnya, baik laki-laki ataupun wanita, ikhwah ataupun akhwat, untuk juga membersihkan perkara yang batin, yaitu membersihkan hati. Sebagaimana kita belajar untuk membersihkan lahir kita, maka pada malam hari ini saya khusus ajak ibu untuk memperhatikan batin kita, memperhatikan hati kita. Dan insyaallah ta'ala minggu depan baru kita akan mempelajari tentang tuntunan wudu, mandi, dan sholat. Batin yang saya maksudkan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati. Hati di dalam agama Islam sangat diperhatikan sekali. Hati yang bersih adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, kemudian juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan hati yang bersihlah manusia itu nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang bersihlah yang paling bermanfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dua ayat di dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Artinya, hari yang ketika itu tidak akan bermanfaat harta dan juga anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Maksud daripada hati yang salim dikatakan oleh para ahli tafsir adalah hati yang bersih. Sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati sangat diperhatikan dalam agama Islam. Agama Islam sangat memperhatikan hati yang dimiliki oleh seorang manusia, terutama seorang muslim. Karena dengan hati yang baik, maka seluruh amal perbuatannya akan baik pula. Dan juga dengan hati yang buruk, maka seluruh amal perbuatannya akan menjadi buruk. Karena hati yang baik akan menunjukkan kepada dia seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, hati yang buruk akan menunjukkan kepada dia seluruh maksiat yang dilarang oleh Allah kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang akan saya bacakan. Dari sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat
fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya di dalam badan manusia ada seonggok daging atau sekumpulan daging. Jika daging tersebut baik, maka seluruh jasadnya, badannya akan ikut baik. Dan jika daging tersebut buruk, maka seluruh jasadnya akan ikut buruk. Ingatlah, daging tersebut adalah hati. Dari sini kita bisa ambil intisari bahwasanya hati yang bersih akan menunjukkan manusia kepada jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau hatinya bersih, dia selalu akan berbuat sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia, yaitu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilihat dari badannya, Bu. Tidak dilihat dari postur tubuhnya, tidak dilihat dari kecantikannya, tidak dilihat dari pakaiannya, tidak dilihat dari harta bendanya, tidak dilihat dari perhiasannya, tidak dilihat dari kecantikannya, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada amal perbuatan dan hati. Dan amal perbuatan berkaitan erat dengan hati. Kalau hatinya buruk, maka dia tidak akan beramal kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Artinya, Bu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk kalian. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mendingan, ada yang putih kulitnya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang hitam sekali, ada yang putih sekali sampai merah, ada yang belang kulitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat hal itu. Wa amwalikum, dan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian dan juga harta kalian. Ada yang kaya, ada yang suaminya setiap bulannya gajinya 5.000, 4.000, 3.000, ada yang cuma 1.000-an saja. Ada yang rumahnya tingkat 2, ada yang rumahnya tingkat 3, ada yang rumahnya lebih dari 1, 2, 3, 4, sampai bingung mau membersihkan yang mana duluan saking besarnya rumahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat akan hal itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Ini hati, kepada hati dan juga kepada amal perbuatan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk disebutkan ketika menciptakan manusia dan jin, ya, tidak menciptakannya untuk sesuatu apapun, tetapi untuk siapakah yang paling baik beramal di antara kalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, agar menguji kalian.
siapakah yang paling banyak amal ibadahnya, yang paling baik amal ibadahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah ingin menguji hambanya, bukan siapa yang paling baik, yang paling cantik, yang paling mulus kulitnya, yang mungkin setiap minggu harus ke salon dulu, bahkan kadang-kadang sesuatu yang sangat sepele saja dia harus mengeluarkan biaya berjuta-juta. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat itu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan banyak membicarakan tentang hati, akan tetapi saya ingin menegaskan bahwasanya dari pertama kita menyebutkan beberapa hadis dan ayat-ayat tadi, di dalam agama Islam sangat diperhatikan masalah hati. Mohon diperhatikan. Di dalam agama Islam sangat diperhatikan masalah hati. Hati sangat diperhatikan dalam agama Islam. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kalau kita lihat hati-hatinya, maka ada terbagi menjadi beberapa macam. Para ulama yang sering memperhatikan dalam masalah hati, mereka membagi hati menjadi 3 macam. Yang pertama, hati yang sehat, yang tadi, yang akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang mati. Hati yang mati, yang tidak akan menerima apapun dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dan ini yang paling banyak terjadi, hati yang sakit. Dia hidup hatinya, akan tetapi sakit. Kenapa? Karena banyak virus-virus yang masuk ke dalam hatinya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab hati itu sakit atau hati itu rusak adalah, perhatikan ini Ibu, perhatikan, salah satu penyakit hati itu rusak dan juga hati itu sakit adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Artinya, seorang hamba jika dia berbuat dosa, satu dosa, maka akan ditorehkan di hatinya 1 titik noda hitam. Jadi setiap kali orang bermaksiat akan ditorehkan di hatinya 1 titik noda hitam. Fa idza huwa naza'a, jika dia melepaskan dari dosa tersebut, wastaghfara, dan berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wataba, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka hatinya kembali akan berkilau. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ran. Jika dia kembali berbuat maksiat tersebut, maka noktah hitam, noda hitam tadi akan dititikkan kembali di hatinya sampai menutupi hatinya. Jadi hatinya, permukaan hatinya menjadi pekat, hitam pekat. Kenapa? Karena penuh dengan noda-noda hitam tadi. Itulah penghalang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ingatlah, maksiat tersebut akan menutupi hatinya atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka perbuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perusak hati adalah maksiat dalam segala macam bentuknya. Kalau seandainya orang sering berbuat maksiat, maka hatinya akan hitam.
Makanya kadang-kadang ibu akan berhadapan dengan seseorang yang kalau dinasehatin itu masa bodoh, mau dengerin, mau enggak, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena sudah terlalu hitam hatinya, sehingga susah untuk menerima nasihat. Terlalu hitam hatinya, sehingga susah untuk menerima nasihat. Baik itu nasihat yang diucapkan dari ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kalau sudah rusak, ya, kalau sudah rusak maka akan menimbulkan beberapa sikap negatif pada orang tersebut. Silahkan dicatat. Pengaruh hati yang rusak kepada manusia. Poinnya seperti itu, pengaruh hati yang rusak kepada manusia. Yang pertama, ini Bu, yang pertama Bu ya, meremehkan maksiat. Paling sebentar, paling sedikit aja maksiatnya. Enggak apa-apa, buka-buka rambut sedikit tidak mengapa. Enggak mengapa ya, majang-majang foto di internet tidak mengapa, sedikit aja yang ngelihat kok. Maksiat. Akan tetapi diremehkan. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor. Akibat rusak hatinya. Makanya seorang ulama dari generasi salafus saleh, beliau berkata, yang bernama Bilal ibnu Sa'ad rahimahullah berkata, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila 'azamati man asait. Artinya, janganlah kamu lihat kecilnya sebuah perbuatan dosa, akan tetapi lihatlah betapa agungnya yang kamu maksiati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dia maksiati adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki langit dunia, yang memiliki surga neraka, yang memiliki nikmat surga, azab neraka. Allah Subhanahu wa taala yang dia maksiati. Sebagian orang kalau sudah rusak hatinya, dia seenaknya saja meremehkan maksiat, menganggap bahwasanya maksiat itu rendah, menganggap bahwasanya dia tidak tahu bahwasanya gunung yang paling tertinggi di dunia itu asalnya adalah dari batu-batu kerikil. Betul apa tidak, Bu? Ya. Gunung yang tertinggi di dunia itu asalnya dari batu-batu kerikil. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang yang beriman melihat dosanya itu seperti orang yang lagi duduk di bawah gunung, di kaki gunung. Dia takut gunung tersebut akan jatuh kepada dia kalau seandainya dia berbuat dosa. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang rusak hatinya, bagaimana? Dia menganggap dosa tersebut seperti lalat hinggap di hidungnya, kemudian dia kibas, selesai. Orang kalau hinggap lalat kan di sini, selesai gitu aja. Menganggap tidak ada apa-apa. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang rusak hatinya dia akan mudah sekali bermaksiat. Maka kita bisa ambil faedah di sini, kalau ada seorang manusia yang banyak maksiatnya, maka perhatikan, itu berarti ada apa-apa dengan hatinya. Itu berarti ada apa-apa dengan hatinya. Kemudian ibu-ibu, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang bermaksiat itu dan meremehkan maksiat tersebut adalah rusak hatinya, dalilnya apa? Surat Al-An'am ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Akan tetapi hati mereka menjadi keras, telah menjadi keras, dan syaitan telah mengindahkan bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi orang ketika hatinya sudah keras, hatinya sudah tertutupi dengan titik-titik hitam tadi, syaitan akan mengatakan, ayo kerjakan, silahkan. Ya, nanti kalau seandainya pulang ke Indonesia, ya, ibu-ibu memakai celana, kemudian kadang-kadang pakai baju ketat-ketat, kadang-kadang baju anaknya yang umur 13-an tahun dipakai. Ya subhanallah.
Kenapa? Karena merasa sudah hatinya nggak ada perasaan lagi. Ya, hatinya tidak perasaan lagi. Kenapa? Karena dia meremehkan maksiat. Meremehkan maksiat. Kadang-kadang ada orang yang bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak memakai jilbab yang sesuai dengan syariat. Biasa saja, anggap bahwasanya itu biasa saja. Kenapa? Karena hatinya sudah rusak. Yang kedua, Bu, orang yang hatinya rusak akan menimbulkan sikap negatif yang kedua, yaitu, nah ini juga penting, zahabul haya. Apa artinya? Hilang sifat malunya, Bu. Orang kalau sudah hatinya rusak, itu sifat malunya hilang. Sesungguhnya perkataan yang paling al-haya dikenal dari semenjak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu adalah perkataannya apa yang paling terkenal, yang paling masyhur? Jika kamu nggak malu, maka silahkan berbuat sesukamu. Para ulama ketika menerangkan hadis ini, mereka mengatakan maksud daripada jika kamu nggak malu, maka silahkan berbuat sesukamu, maksudnya adalah dia berbuat apa saja, silahkan berbuat apa saja, akan tetapi itu atas pencelaan atas dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budu ma syi'tum min dunih. Silahkan kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Allah menyuruh untuk menyembah selain Allah, akan tetapi silahkan kalian berbuat apa saja, sesungguhnya itu tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang nggak punya malu, silahkan dia berbuat apa saja. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sifat malu itu sudah hampir nggak ada, Bu. Kenapa saya katakan sifat malu sudah hampir nggak ada? Karena ya itu tadi, hatinya rusak. Misalkan sekarang orang yang sering sibuk dengan dunia internet, dan saya khusus ini membahas masalah itu wanita-wanita nempel fotonya seenaknya. Ada yang foto sambil nyengir, ada yang sambil dengan suaminya nyantai-nyantai aja, subhanallah. Kenapa? Karena sudah nggak punya rasa malu. Dilihat oleh sekian banyak orang, subhanallah. Ada yang lagi masak, diperlihatkan fotonya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pribadi melarang akan hal itu. Tidak boleh seseorang memperlihatkan kepada orang lain. Ini dilarang, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita itu harus punya rasa malu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sifat daripada keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba perhatikan, Bu. Wanita-wanita yang sekarang sudah jadi model, dia nggak punya rasa malu. Dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya bisa dilihat oleh semuanya. Semua manusia, sampai lalat bisa ngelihat dia. Subhanallah. Kenapa? Karena sudah nggak punya rasa malu lagi. Bahkan kadang-kadang kita ingin buat undang-undang agar tidak boleh berfoto demikian, mereka demo. Ini kenapa? Karena sudah tidak punya rasa malu lagi. Ibu lihat acara Indonesian Idol. Bagaimana seorang wanita ketika dia menang atau kalah, pelukan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan adik, bukan kakak. Sudah bajunya pakai tali jemuran, subhanallah. Baju belum jadi sudah dipakai, subhanallah. Tukang jahitnya katakan, ini belum jadi, kenapa ente pakai? Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu lagi. Ibu coba turun ke negara kita. Negara kita adalah negara mayoritas muslim, muslimah banyak sekali. Coba ibu tidak bisa membedakan kalau sudah ke pasar, ente muslimah atau anti muslimah atau anti enggak muslimah. Seorang yang paling terlihat dari dasarnya adalah dari pakaiannya. Ini enggak.
baju anaknya dipakai. Subhanallah. Kenapa? Karena sudah tidak ada rasa malu lagi, Bu. Sudah nggak ada rasa malu lagi. Ya. Ini orang kalau seandainya sudah tidak mempunyai rasa malu lagi, maka dia akan berbuat apa saja. Makanya Nabi mengatakan, "Idza lam tastahi fastamashi." Jika kamu nggak malu, silakan buat sesukamu. Ya. Ini Ibu harus punya rasa malu, dan ibu-ibu pengajian yang damam yang sering ikut pengajian saya, coba ditingkatkan rasa malunya. Jangan sampai ya kita mengumbar aurat kita di hadapan orang lain. Ya. Maka ini perlu diperhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang perkataan Salman Al-Farisi. Perhatikan, Bu. Innallaha idza arada bi'abdihi halakan naza'a minhul haya. Fa idza naza'a minhul haya'a lam tulqihi illa muqitan mumaqqita. Artinya, sesungguhnya Allah jika menghendaki kepada seorang hamba kebinasaan, nih Bu, kalau Allah ingin kepada seorang hamba itu binasa, perhatikan bagaimana yang Allah akan perbuat kepada dia. Naza'a minhul haya, Allah akan lepaskan darinya rasa malu. Allah akan lepaskan darinya rasa malu. Jika sudah Allah lepaskan darinya rasa malu, maka dia tidak akan didapati kecuali dalam keadaan dilaknat dan terlaknat. Hati-hati, Bu. Ini perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Seperti itu yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kepada seorang hamba kebinasaan, Allah akan mencabut dari dia sifat malu. Sekarang coba ibu lihat orang-orang yang jadi foto model, ya, mereka nggak punya sifat malu lagi. Bahkan kadang-kadang demi 1 juta, 2 juta, 20 juta, 30 juta, berapapun jutanya, dia rela untuk jadi foto model ban mobil. Ngapain? Apa hubungannya wanita dengan ban mobil? Enggak ada hubungannya, Bu. Ya, enggak ada hubungannya. Hubungannya adalah agar orang melihat postur tubuh dia, itu dia. Ibu perhatikan 20-30 tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu, ya. Wanita kalau pakai pakaian yang ketat, apalagi pakai pakaian tali jemuran saya bilang tadi, itu aneh dianggap manusia. Akan tetapi ketika sudah selalu dipakai, ya, maka sudah jadi biasa. Bahkan yang melihat pun menjadi biasa. Tidak ada lagi rasa ingin mengingkari, padahal itu sebuah kemungkaran. Padahal Nabi berkata, ya, fa illam tastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika engkau tidak bisa merubah dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka dengan hatimu. Kalau seandainya dan merubah dengan hati, itu adalah sesuatu yang paling rendah keimanannya. Sekarang orang yang melihat kemungkaran seperti itu, dia tidak akan sebagian nggak akan menganggap sebuah kemungkaran karena sebuah kebiasaan. Padahal itu adalah derajat keimanan yang paling rendah. Setelah itu nggak ada lagi keimanan. Setelah itu keimanannya sangat tipis sekali. Ini perhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang orang yang seperti itu, perhatikan orang-orang yang menjual dirinya, ya, baik dengan secara langsung menjual dirinya ataupun dia bekerja dengan cara memperlihatkan postur tubuhnya, dia paling paling banter mendapatkan beberapa puluh juta. Dia sudah rela meninggalkan surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang paling terakhir masuk surga adalah orang yang dikeluarkan dari api neraka dalam keadaan gosong, Bu. Gosong kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian dia hidup kembali.
Sebagaimana tumbuhan-tumbuhan hidup di samping-samping air sungai yang mengalir, seperti itu, tumbuh kembali dia. Kemudian dia diperlihatkan kepada dia, masuklah kamu ke dalam surga. Ya Allah, diperlihatkan kepada dia, dikhayalkan kepada dia, ya Allah, surga penuh. Akhirnya Allah menyuruh masuk lagi, yang kedua kali, yang ketiga kali, ya Allah, surga penuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai kamu, silahkan kamu berangan-angan apa saja sekarang, apa saja yang diinginkan, semuanya. Sudah habis angan-angannya, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah habis angan-angan kamu, maka bagimu sesuai dengan angan-anganmu, dan aku kali lipatkan 10 kali lipat. Subhanallah, itu surga yang paling rendah, Bu. Ya, surga yang paling rendah. Ini orang berani menjual auratnya, berani menjual postur tubuhnya untuk hanya mendapatkan berpuluh juta. Paling sehari 2 hari selesai, habis. Untuk kesalahannya saja habis, selesai sudah. Tapi neraka menunggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, sinfani min ahli nar. Artinya 2 penghuni neraka. Lam arahuma, aku nggak pernah melihat mereka berdua. Yang salah satu dari mereka berdua adalah nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnamil bukhtil ma'ilah. Artinya wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang, kasiyat ariyat, dan wanita-wanita yang jalannya melenggak-lenggok kemudian menawan laki-laki yang bukan mahramnya. Ru'usuhunna ka'asnamil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang akibat karena rambutnya itu diletakkan di atas. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam permasalahan ini ya. Sekali lagi, hati yang rusak akan menjadikan seseorang itu lemah rasa malunya, nggak punya rasa malu lagi. Nggak apa-apa, sedikit aja. Ya paling-paling saya nanti ya di neraka setengah hari. Bu, setengah hari berapa, Bu? 500 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah 1000 tahun sebagaimana yang kalian kenal. Jadi setengah hari, Bu, 500 tahun. Seperempat hari berapa, Bu? 250 tahun. 24 jam aja lama. Mau pulang bulan Desember aja lama ini. Ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, sekarang sebagian orang sudah tidak mempunyai rasa malu. Akibat kenapa? Karena dia hatinya rusak. Hatinya rusak. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah foto-foto di internet ya, Bu ya. Coba jadi wanita yang mahal lah gitu, Bu. Wanita yang mahal gitu loh. Enggak boleh ada yang ngelihat saya kecuali calon suami saya ataupun suami saya. Calon suami saya maksudnya kalau benar-benar dia ingin menikahi ibu, ya, atau suami saya. Begitu jadi wanita, nggak boleh melihat saya kecuali suami saya, gitu kan? Itu wanita yang mahal, tapi ini dilihat oleh ribuan orang. Laki-laki mau laki-lakinya penyakitnya bersih atau hatinya bersih ataupun tidak. Dan bahayanya, Bu, kita itu nggak boleh jadi manusia itu membuat orang supaya menjadikan orang berbuat dosa gara-gara kita. Nggak boleh kita di dunia. Ini akibat kita berbuat dosa. Ya, ini nggak boleh, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat hati yang rusak, Bu, al-istihza bis-salihin was-salihat. Menghina orang-orang yang salih dan wanita-wanita yang salihat. Orang kalau dinasehatin dengan baik-baik, disebutkan ayat Al-Qur'an, disebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menghina, tahuilah bahwasanya hatinya rusak, Bu. Kenapa? Karena ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 65 sampai 66.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah atau dengan ayat-ayatnya atau dengan rasulnya kalian menghina? La ta'tadiru, tidak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Perhatikan nih Bu, orang-orang yang sering menghina wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang tidak mau kelihatan kecuali kepada suaminya yang sah, dihina Bu, ini bisa kufur, ya, bisa mengakibatkan kekufuran. Ini perhatikan. Kemudian yang keempat dan yang terakhir ini Bu, yang keempat, hati yang rusak bisa menyebabkan orang mempunyai sifat sombong. Wah, ini susah ini kalau sudah sifat sombong. Berbicara masalah sombong ini susah Bu. Orang yang hatinya rusak pasti akan mempunyai sifat sombong. Dalilnya apa? Surat Ghafir ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menutup hati orang yang sombong dan jabbar dan congkak. Ini menunjukkan bahwasanya hati yang sombong akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya rusak dan mengakibatkan penyakit sombong. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat bidi dzarrah dari kesombongan. Saya beri contoh Bu, Ibu kalau ada orang dikasih nasihat, kalau hati orang yang dikasih nasihat ini rusak, maka dia akan sombong. Misalkan, ya ukhti, jangan mengumbar auratmu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Perhatikan, ya, auratmu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Oh, ente itu, ya. Habis itu, kalau dia sudah tidak bisa untuk menjawab apa yang kita katakan, karena kita mengatakan dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dia akan keluar sifat sombongnya dan mengatakan, nggak apa-apa, ya, ini anak-anak sendiri yang masuk neraka saya sendiri, bukan ente, sibuk amat, ya. Ini sesuai dengan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 206, "Wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izzah al-bil itsm." Artinya, jika dikatakan kepada dia orang yang berbuat dosa ini, "Wahai kamu, takutlah kepada Allah," maka dia akan bangkit rasa sombongnya. Enggak apa-apa, ente ngurusin orang aja, ngurusin diri sendiri aja enggak becus, ya. Timbul rasa sombongnya, padahal kita ingin menasihatin baik-baik. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya hatinya rusak akan mempunyai sifat yang seperti itu. Ini hanya 4 yang saya sebutkan, masih banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama yang sering membicarakan hati. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, hati adalah raja bagi manusia. Kalau raja otomatis mempunyai prajurit, tidak Bu? Mempunyai. Prajuritnya adalah seluruh anggota tubuh kita. Kalau seandainya rajanya salih, maka seluruh prajuritnya pun akan salih. Tapi kalau seandainya rajanya rusak, buruk akhlaknya, hatinya rusak, maka seluruh anggotanya pun akan rusak. Begitu pula hati. Hal ini sesuai dengan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Al-qalbu malik." Hati itu adalah raja. Wal a'dha junuduh. Dan anggota-anggota tubuh lainnya adalah pasukan-pasukannya. Fa idza qabal malik tabat junuduh. Jika seandainya rajanya baik, maka pasukan-pasukannya pun akan baik. Wa idza khabuthal qalbu khabuthat junuduh. Artinya, jika hatinya buruk, maka pasukannya pun akan buruk.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tadi kita membicarakan tentang hati yang buruk. Sekarang apa faedahnya hati yang baik, yang bersih? Yang tadi dikatakan di dalam ayat surat Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya tidak akan bermanfaat, harta, anak, suami, keturunan gak akan bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Apa faedahnya orang yang hati yang bersih? Salah satu faedahnya, Bu, masuk surga. Mau, Bu, masuk surga? Mau. Salah satu faedah terbesar dari hati adalah masuk surga. Apa dalilnya? Kok bisa ente mengatakan seperti itu? Coba lihat, perhatikan sebuah cerita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita, perhatikan, Bu, ini saya cerita, Bu, ceritanya panjang. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yatla'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian ternyata memang benar datang seorang laki-laki dari kaum Ansor, kota Madinah. Janggutnya basah akibat wudu dan bersih akibat wudu. Dan dia membawa sendal, dia membawa sendal seperti ini, sendalnya dibawa. Kemudian besok harinya Rasulullah SAW berkata lagi, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Artinya akan datang kepada kalian sekarang seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata orangnya sama, Bu. Yang sama, orang kedua. Hari kedua sama orangnya. Yang ketiga, Bu, Rasulullah SAW juga bersabda seperti itu, dan yang datang pun orang yang sama. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini penasaran, kenapa si laki-laki ini dinyatakan sebagai penghuni surga padahal dia masih hidup di dunia. Bu, hidup di dunia, jalan di tengah-tengah manusia, sudah dijamin oleh Rasulullah SAW penghuni surga. Alangkah indahnya, ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengikuti orang ini. Kemudian dia berkata, "Wahai si fulan, aku lagi bertengkar dengan bapakku dan aku tidak ingin tidur di rumahku. Aku ingin tidur bersamamu. Boleh enggak?" Kata orang tersebut, "Silakan. Ya, nginep di tempat saya." Dan ini sebenarnya hanya alasan Abdullah bin Amr bin As saja. Apa sih yang dilakukan orang tersebut di rumahnya sehingga dia menjadi penghuni neraka, penghuni surga? Apa? Ternyata Abdullah bin Amr bercerita. Beliau bercerita tiga malam beliau nginap di rumah orang tersebut. Maka selama 3 malam ini dia tidak pernah melihat orang tersebut sholat malam, nggak pernah melihat orang tersebut sholat malam. Kemudian juga kalau seandainya dia ibadahnya biasa-biasa saja di rumah. Kemudian di hari yang keempat Abdullah bin Amr bin As berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya aku di rumahku tidak ada apa-apa dengan bapakku. Akan tetapi kenapa aku ingin menginap di rumahmu? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata kepada kami ketika kami duduk di Masjid Nabawi, akan datang kepada kalian penghuni surga. 3 hari Rasulullah SAW berturut-turut mengatakan seperti itu, dan yang datang adalah engkau. Aku ingin melihat apa saja yang engkau kerjakan di rumah." Kemudian orang ini menjawab, "Ma huwa illa ma ra'ait." Tidak ada yang lain kecuali yang telah kamu lihat, wahai Abdullah bin Amr bin As. Karena dia sudah tinggal bersama beliau 3 hari. Tidak ada yang kamu lihat kecuali yang telah kamu lihat. Aku tidak memiliki ibadah apapun kecuali yang kamu lihat. Kemudian Abdullah bin Amr keheranan, beliau pun pulang. Ketika berpaling dari wajahnya orang tersebut, ya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dipanggil.
Wahai Abdullah bin Amr, di sini. Beliau penghuni surga ini berkata, ini inti pembicaraan kita, Bu. Ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada amal ibadahku kecuali apa yang telah kamu lihat. Ghairu anni, ini Bu, amalannya Bu. Amalannya ternyata ini Bu. Kecuali aku la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisya. Aku ya tidak pernah ada di dalam hatiku bagi seorang muslim sifat ghish, sifat menipu. Aku tidak ingin di dalam hatiku ada sifat menipu untuk seorang pun dari kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun dari kaum muslimin atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Karena arti hasad kan Bu ya, arti hasad adalah kita benci orang tersebut mendapatkan nikmat. Itu arti hasad Bu. Kalau ada orang ya benci si fulan, oh si fulan kok rumahnya baru lagi ya, si fulan kok mobilnya baru lagi, si fulan kok emasnya baru lagi. Kadang-kadang saking berasnya emasnya sampai ke sini, subhanallah. Susah makan aja susah Bu. Ya, saya pernah jalan-jalan dengan keluarga ngelihat kalung besar sekali emasnya. Itu kalau makai mungkin segini. Ya, susah. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang yang hasad itu dia akan ingin seseorang tidak akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau ya seseorang nikmat Allah tersebut hilang dari orang tersebut, itu orang yang hasad Bu. Nah, orang ini amalannya adalah dia nggak punya hasad di dalam hatinya dan juga tidak mempunyai sifat ghish di dalam hatinya untuk seorang pun dari kaum muslimin. Nah, ini ibu-ibu, ini pekerjaan hati. Inilah hati yang bersih. Inilah hati yang bersih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang hati. Ya, mudah-mudahan sebelum kita membersihkan badan kita dari kotoran, najis ataupun hadas, maka kita dulu membersihkan hati kita agar ibadah kita benar-benar bermanfaat di dunia dan di akhirat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Dan kita cukupkan sebelum pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya bersih, maka seluruh amal perbuatannya akan ikut hati tersebut. Misalkan saya beri contoh Bu, Ustadz, saya pernah ditanya dan sering ini pertanyaan ini, Ustadz, mana yang lebih baik? Orang yang sholat, yang suka sholat, akan tetapi hatinya kotor, ya, suka ngunjingin orang, tapi suka sholat, ya, suka nuntut ilmu, tapi suka ngomongin orang, suka hasad sama orang. Mana yang lebih baik dengan orang yang jarang sholat, tapi suka membantu orang, mulutnya dijaga? Mana yang lebih baik Bu? Yang lebih baik adalah yang sholat dan mulutnya dijaga. Nah ini ya Ibu, seperti ini ya. Orang kalau seandainya ingin mengatakan yang penting kan hatinya, yang penting kan hatinya yang bersih, maka kita jawab, hati yang bersih itu akan menunjukkan kepada perbuatan yang benar, kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan juga dituntun oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita mengatakan jangan berbuat seperti ini dilarang dalam agama Islam, yang penting kan hatinya. Kalau hati Anda bersih, maka akan mengikuti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Seperti itu jawabannya. Ya, demikian. Ya, ada lagi Bu? Sudah cukup? Bersih semua hatinya? Iya, demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kajian, karena saya melihat ya permasalahan ini penting sekali, dan juga kita
kadang-kadang cuma memperhatikan kebersihan badan, kadang-kadang orang pergi ke salon beberapa minggu, mungkin 2 kali 3 kali, akan tetapi hatinya tidak pernah dibersihkan. Itu tidak akan bermanfaat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi? Menyambung itu, Ustaz, kemarin pertanyaan anak yang di SMS antara perbedaan anugerah karunia supaya nggak salah-salah. Iya, benar. Sebelumnya afwan Bu, saya lupa mau membuka handphone waktu itu. Jadi yang kalau tidak salah Ibu bertanya tentang hidayah. Hidayah artinya adalah petunjuk secara bahasa. Kemudian taufik. Taufik artinya adalah petunjuk untuk mengerjakan hidayah tersebut. Bisa dibedakan Bu ya? Hidayah adalah artinya petunjuk. Ilmu, hadis, ayat, Al-Qur'an atau apapun yang berbentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa ajaran beliau. Itu disebut dengan hidayah, ilmunya. Sedangkan taufik adalah petunjuk untuk mengerjakan hidayah tersebut. Itu taufik. Bisa membedakan sekarang Bu? 2? Ya. Ya, hidayah dan petunjuk berkaitan erat sekali. Orang kadang-kadang ibu sekarang sudah mendapatkan hidayah, yaitu ibu mendapatkan bahwasanya memperhatikan hati itu penting sekali. Akan tetapi bisa nggak mengamalkannya? Nah, kalau teramalkan maka itu petunjuk namanya. Bisa dipahami Bu ya? Nah, kemudian anugerah dalam bahasa Indonesia disinonimkan dengan nikmat. Anugerah artinya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya kasih sayang. Dan jika dia termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, baik dengan dia diberikan nikmat ataupun diberikan dijauhkan daripada musibah ataupun dijauhkan daripada maksiat. Itu disebut dengan anugerah. Disebut dengan rahmat, ya. Jadi rahmat itu lebih luas daripada anugerah. Dan kadang-kadang anugerah dengan nikmat itu hampir sama artinya. Jadi seperti itu Bu. Saya ulangi, hidayah petunjuk, kemudian taufik petunjuk untuk mengerjakan petunjuk tersebut, kemudian anugerah adalah nikmat, rahmat adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu. Ustaz, saya pengen nanya, ada nggak benci yang baik itu? Benci yang baik ada Bu, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau seandainya mempunyai teman, kita benci kalau seandainya dia mengerjakan maksiat kepada kita, maka itu benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permasalahan penting Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya para rasul, para nabi, mereka itu cemburu kepada sebuah kelompok. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang saling berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mutahabbuna fillah. Saling berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang dua orang yang tahabba fillah, iftaraka alaihi wajtama alaihi. Artinya, dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia itu berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari dia berupa kenikmatan dunia, tidak. Saya berteman dengan Anda karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya orang teman seperti ini yang kita cari Bu. Ini enggak sebagian teman hanya kadang-kadang kalau sudah jadi teman, kalau sudah jalan-jalan ke mall, ini teman saya yang paling baik. Ya, tapi kalau seandainya giliran temannya melakukan sebuah maksiat, nggak pernah dilarang. Nah, itu bukan teman namanya Bu. Ya, itu bukan teman namanya. Akan tetapi itu adalah teman-teman dari syaitan. Ya, tidak diperbolehkan seperti. Jadi benci yang benar adalah benci karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika ada seorang yang kita cintai mengerjakan sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benci akan perbuatannya, makanya kita larang. Kalau seandainya kita tidak sayang kepada dia, maka kita tidak akan melarang. Dan itulah benci karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Satu lagi Bu, silakan. Ustaz,
Ustadz, ini teman suka ada yang masih bingung ucapan basmalah atau bismillah itu sebenarnya yang benar yang mana. Kadang ada yang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Iya. Gitu, iya. Makasih. Basmalah artinya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama saja antara basmalah. Mari kita mengucapkan basmalah. Sama dengan orang mari ucapkan bismillah. Sama saja. Kalau seandainya boleh kita ucapkan misalkan kepada misalkan kita lagi berbicara kepada orang, kalau seandainya makan maka sebelumnya ucapkanlah basmalah. Boleh, berarti ucapkanlah bismillah. Tapi kalau seandainya kita mengucapkan kalau seandainya mau makan maka ucapkanlah bismillah. Boleh juga. Akan tetapi ibu ingat, kalau seandainya kita lagi makan enggak usah pakai ar-rahmanir-rahim, ya, cuma bismillah saja. Kalau wudu juga bismillah. Ya, bismillah saja, enggak usah pakai ar-rahmanir-rahim. Ada lagi, Bu? Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang ya? Karena tidak ada contohnya. Nabi ketika mengatakan samillah kepada seorang anak, ya, jika kamu makan maka ucapkanlah nama Allah. Nabi tidak mengatakan ucapkanlah nama Allah dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak mengucapkan seperti itu. Maka cukup dengan mengucapkan bismillah. Ya saja. Tapi di Al-Qur'an kan memang ada ya doa mau makan. Iya. Bagus, Bu, pertanyaannya. Bismillah doa mau makan yang Ibu sebutkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu hadisnya lemah, Bu. Jadi cukup dengan mengucapkan bismillah saja, Bu. Ya, cukup dengan mengucapkan bismillah saja. Ya, mungkin cukup dulu, Bu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian perhatian bahwasanya nanti minggu depan insyaallah saya akan praktek wudu. Jadi ibu-ibu yang belum hadir diharapkan hadir dan diberitahu biar hadir agar bisa mengajarkan kepada anak-anaknya dan juga kepada keluarganya yang lain. Ya, praktek wudu. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.